Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum memulai pelajaran silakan berdiri dulu, dirapikan bajunya. Yang bajunya masih dikeluarkan, masukkan dulu. Yang nggak pakai sepatu dipakai dulu, masukkan dulu. Siap. Ya, saya ingin cek semangatnya dulu. Semangat pagi. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa supaya nanti ilmu yang Pak berikan bisa bermanfaat. Ya. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa saya persilahkan. Berdoa selesai. Hari ini membahas seputar grafik fungsi trigonometri. Materinya adalah grafik fungsi trigonometri. Kalian sudah belajar sin 30, terus cos 60 itu berapa, aturan sinus, aturan kosinus. Kalau kalian tahu sin 30 itu setengah, terus sin 90 berapa? 1. Nah, itu kan punya nilai ya. Kalau dikumpulin jadi 1, itu pasti membentuk grafik. Namanya fungsi pasti punya grafik kayak di SMP gitu ya. Nanti kita akan belajar seputar itu. Ada yang nggak masuk hari ini? Nah, hari ini kita membahas grafik fungsi. Saya ingatkan dulu ini ya. Saya ingin cek siapa yang bisa jawab sin 30. Berapa tadi sin 30? Kalau cos 45? Setengah akar 2. Kalau sin 120 sama kayak sin 60. Jadi jawabannya adalah min setengah 1. kalau di kuadran masa lupa. Kalau kuadran 1 yang positif setengah. Kalau kuadran 2 sin. Kuadran 3 tan. Kuadran 4 cos. Jadi nilai sin kalau di kuadran 2 berapa? Setengah akar 3. Sin 120 itu setengah akar 3. Nah, Pak Bid butuh kemampuan kalian dalam menentukan nilai-nilainya. Kalau yang di bawah ini 2 sin 30 plus 2 berapa ya? 2,5. 2,5. Berapa Mes? 2,5. Sin 30 berapa? Setengah. 2,5. 2 kali setengah berapa? 1. Berarti jawabannya berapa? 1. Dilihat soalnya, ayo. 2 kali sin 30 berapa? 3. Gimana caranya? 2 kali setengah. 2 sin 30 tambah 2. Sin 30 berapa? Setengah. 2 kali setengah 1. Ya, 1. Ditambah 3. 1 tambah 2? 3 ya. Kalian nggak fokus. Nah, kalian butuh kemampuan itu dalam belajar hari ini. Jadi Pak Bid nanti memberikan KPD isinya adalah tentang menggambar grafik. Jika suatu bentuk trigonometri dinyatakan dalam fungsi, maka bagaimana grafiknya? Kalau di SMP pernah belajar ini kan persamaan garis lurus kan gitu ya. Grafik fungsi linier itu ada. Nah, sekarang kita belajar yang fungsi trigonometri. Ada yang tahu alat ini? Kalian pasti kalau jurusan TGA pernah belajar kayak gini ya. Osiloskop fungsinya apa? Osiloskop itu ya? Mengukur gelombang. Oke, ada lagi? Mengukur? Nah, mengukur frekuensi suatu gelombang itu bisa. Jadi kuat enggaknya suatu frekuensi itu ketahuan dari osiloskop. Biasanya grafiknya melengkung gitu ya. Tapi kalian kalau lebih tanya grafik apa itu, tahu nggak? Kalau di sister belajarnya apa sih? Cara menghitungnya, Pak. Cara menghitung frekuensi. Terus cara menghitung apa? Di matematika kalau hari ini lebih ke sini. Kalian sudah belajar menghitung frekuensinya. Kalian belajar menghitung panjang gelombangnya kayak gitu ya. Nah, sekarang grafik itu grafik apa? Kalau di matematik pasti ada rumusnya. Tujuan pembelajaran hari ini adalah melalui LKPD. Nanti kalian akan mengerjakan LKPD itu supaya bisa menentukan suatu fungsi dari grafik yang diberikan. Yang kedua adalah dibalik. Ketika tahu fungsinya, grafiknya kayak gimana? Tujuan yang pertama adalah kalau ada fungsi, grafiknya itu kayak gimana? Yang kedua, kalau ada grafik, nanti ditanya fungsinya gimana? Terus yang terakhir, ini hampir sama dengan sister dan sebagainya. Itu ada amplitudo, ada periode, ya, amplitudo, periode, dan nanti
terakhirnya adalah dianalisis grafik itu. Kalau grafiknya trigonometri misal sin X, terus kalau sin 2X grafiknya berubah nggak? Grafiknya bergeser nggak? Bertambah besar nggak nilainya? Kayak gitu ya. Nah, di sini saya bagi berkelompok. Ada 6 kelompok ya. LKPD yang saya bagikan itu ada 3 macam. Ada yang sin, ada yang cos, ada yang tan. Siapa yang kedapatan LKPD sin? Yang sin? Nah, Irham sama kelompoknya Adam. Nah, nanti salah satu dari kalian presentasi, salah satunya mengomentari. Kalau grafiknya saya kasih di sini 4 sin 2x gitu. Saya bandingin dengan grafik sin x, kira-kira beda nggak grafiknya? Beda. Bedanya kira-kira tambah gimana? Kalau ada 4-nya sama ini 2, satunya itu nggak ada sama sekali, sin x gitu aja. Kira-kira gimana? Perbedaannya dari 4-nya itu bakal berarti ada 4 kali sin yang Jadi nilai apa ya yang berubah? Nilai berubah. Nah, itu yang akan kalian cari. Nah, nanti kalian akan menggunakan GeoGebra ya. Coba laptopnya dibuka, ketik aja di Google GeoGebra. Saya kasih petunjuk dulu sebelum mengerjakan. Nah, ini bisa diketik. Contoh ya, contoh. Kalian pengen siapa yang kedapatan sin tadi? Ada. Ya. Nah, saya pengen Y sama dengan sin X. Tinggal ketik, kasih kurung. Saya pengen coba 2 sin salah. Saya Bram, duduk Bram. Ini 4X. Nah, grafiknya kan berubah loh. Gambar secara manual. Ada 2 kali sesi menggambar. Di situ nanti dibaca di LKPD-nya. Gambar menggunakan kertas milimeter blok yang sin ya sin, cos ya cos, tan ya tan. Terus di bawahnya ada bandingin dengan hasil dari GeoGebra. Silahkan dikerjakan. Nanti durasinya selama 40 menit. Cukup? Ada pertanyaan? Gak ada ya? Ini apakah cocok dari GeoGebra-nya? Bisa nggak? Coba. Ya, ini. Berarti tinggal di screenshot aja. Ini kan, taruh di Word ya. Oh iya. Kasih atasnya Y cos X. Terus yang ini biar cepet satu-satu bawa coba ini. Ya, makasih ya Pak. Ini kan belum ada grafiknya toh. Kita kan beritanya adalah grafik. Ini semua tidak pakai GeoGebra. Cara menghitungnya itu. Ya. Kayak ini kan tadi setengah nilai maksimumnya nilai gini. Setengah maksimumnya di atas. Kalau kamu gambar di grafiknya itu kan ada. Paling atas itu berapa nilainya? 60 ya. 60 berapa? Pakai tabel kan bisa. Ada yang buka tabel. Ini 2 atau 3? Iya? Bisa Pak? Bisa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kos akan mempresentasikan hasil pengerjaan kami. Nah, di sini kan nilai maksimumnya yang ini, terus nilai minimumnya itu yang 0 ini. Berarti kita tulis di sini nilai maksimumnya 4, terus nilai minimumnya karena yang paling rendah di 0, jadi kita tulis di 0. Nyatakan amplitudo geografi ini A sama dengan setengah terus masukkan nilai maksimum 4 Yang lain kurangi 0 kurangi 0 terus kan 2 menggunakan rumus periode itu yang K sama dengan 2 pi per T itu tadi. Itu nyatakan rumusnya Y sama dengan A cos K sama dengan 2 cos 2X. Hasilnya terus hasilnya plus 2 apa? Y sama dengan 2 cos 2X plus 2 itu ya? Oke, yang lain perhatikan kelompok yang cos satunya sambil tanya juga sekalian. Kok bisa itu di situ ada 2 cos 2X plus 2? Kok bisa ada plus 2 nih? pergerakannya ke atas 2. Nah, grafik itu katanya Nisa pergerakannya ke atas 2. Mirip dengan grafik cos X biasa ya.
biasanya kan ada nilai maksimumnya plus, ada yang min, minimumnya ya. Kalau 2 sama min 2, amplitudonya berapa tadi? 2. Berarti grafik itu secara kalau kita simpulkan bisa aja digeser ke atas. Nah, itu kan? Iya. Makanya bisa bilang pergeserannya naik 2. Nah, itu bisa jadi kayak nanti kita pakai tambahilah plus P. P-nya. Yang terakhir pergeseran yang berapa grafik tadi. Kelompoknya Naila bisa ngasih tambahan yang bagian terakhir sendiri. Kita diskusi ya, nggak hanya kelompoknya bisa nggak apa-apa. Y sama dengan cos X. Terus yang berikutnya apa itu? Y sama dengan Y sama dengan nah, grafiknya gimana? yang Y sama dengan 2 cos X itu geser ke kanan. Kalau yang Y sama dengan cos 2X itu lebih naik. Yang Y sama dengan cos 10 X tambah 60 derajat tambah 2 lebih naik. Ayo coba semuanya perhatikan. Saya contohkan karena yang presentasi tadi yang cos, saya contohkan yang cos. Coba yang kelompok cos yang halaman terakhir. Rumusnya ada Y sama dengan cos X. Satunya lagi apa tadi? Kelompoknya lain? Y sama Y sama dengan 2 cos X. 2 cos X. Nah, kita cek nih, coba perhatiin ya. Dari yang gambarnya hijau, dia naik ke atas, ya. Terus nilainya lebih besar kalau ditambahi dikalikan 2. Terus kalau ada yang koefisien X-nya berbeda, coba lihat cos 2X. Banyak ini dilihat. Kalau saya kasih soal cos X yang hijau sama yang merah cos X plus 2. Nah, grafik tersebut dari hijau ke merah ini dia bergeser, Y-nya bergeser berapa? 2 kan? Dari 1 ini 2. Nah, kalau ditambah 2 maka naik ke atas. Berarti kalau dikurangi 2 turun 2. Kalau semisal ini saya ganti, saya kasih min 30 gitu ya. Atau ada min 60. Maka lihat grafiknya ya seakan digeser. Yang awalnya 1 di sini. Kalau kita minus 60, maka tadi katanya kelompoknya patah, dia digeser ke kanan. Tapi kalau plus 60 itu digeser ke kiri. Berbeda dengan yang kayak plus 2 tadi. Plus 2 itu kan ditambahi konstanta. Kalau plus maka dia jadi naik, kalau min maka dia jadi turun. Nah ini, tentukan fungsi dari grafik berikut. Coba dilihat ya. Grafik ini menyerupai grafik sin. Yang kelompok sin siapa? Ada. Grafik ini menyerupai grafik sin. Tapi dia nilainya naik 1. Gitu kan? Nah, atau dia digeser ke kanan. Apakah naik 1 atau digeser ke kanan? Jika kita perhatikan, A-nya adalah 2. Kenapa A-nya 2? Amplitudo adalah simpangan terjauh. Benar. Maka di sini nilainya paling jauh adalah 2. Satunya pasti min 2. Terus mencari K-nya bagaimana? Mencari K itu bisa didapat dari rumus 2pi dibagi periode. 2pi itu didapat dari mana? Ada di LKPD tadi. Kalau sin sama cos pakai 2pi, kalau tan pakai pi doang. Gitu. Jadi K-nya ketemu 2pi dibagi periodenya adalah 4pi. 2pi dibagi 4pi berapa? Sama. Makanya rumusnya kita masukkan 2 sin setengah X. Kenapa ditambah 60? Nah, grafik ini bergeser ke kiri. Kalau ini saya teruskan, dia maka akan menyerupai grafik sin kan. Kalau saya geser balikkan ke kanan, dia akan jadi sin X tanpa ada 60. Makanya kalau plus sudut theta itu kayak digeser ke kiri. Pertemuan besok akan ada pengerjaan proyek ya. Jadi nanti tetap seputar menggambar grafik. Kita menggunakan simulator osiloskop. Nanti rumus fungsi grafiknya bagaimana lagi itu ya. Cukup. Terima kasih untuk semuanya. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, saya persilahkan. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.